Salam sapa, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada video tip ini ya, Om Bro akan menjawab request dari Sobat Cepat Camtrok Mania atau cucak hijau lover. Untuk requestnya yaitu, Om Bro bagaimana cara membedakan trotolan di pasar ya, trotolan cucak hijau yang asli jantan dengan trotol yang semiran. Nah seperti ini untuk sobat-sobat semua. Tentunya bagi Anda yang baru-baru mengenal cucak hijau dan memilih trotol, banyak sekali ya kejadian-kejadian yang membeli trotol dari pasar itu banyak itemnya, 1 minggu di rumah itu hilang itemnya, jadi gundul mania alias cucak hijau itu semiran. Nah seperti ini. Kadang semiran pada cucak hijau itu tidak murni disemir, tetapi bulu-bulu kecil ya, bulu-bulu hitam itu ada yang dipasang dengan lem. Jadi meskipun berbulan-bulan dia tetap akan menempel, dan nanti saat sudah berkicau suaranya kecil, tidak bisa keluar isian, itulah jadinya cucak hijau betina ya gitu. Karena untuk pedagang-pedagang sekarang ya, Om Bro tidak akan menjelekkan ya, memang kita harus berhati-hati, benar-benar peka memilih cucak hijau yang dimana semiran dan tidak. Karena nyemirnya cucak hijau itu tidak hanya di bagian lehernya, tetapi di sekitaran mata itu juga ikut disemir, karena keahlian dari pedagang itu sendiri. Jadi kita harus benar-benar hati-hati ya. Sebagai panduan, apabila Anda memilih cucak hijau semir dan tidak, itu harus pilihlah yang paruhnya tebal, karena pada cucak hijau betina tidak ada yang tebal. Cucak hijau betina itu paruhnya pendek, tipis, banyak sekali di situ. Jadi apabila Anda memilih agar tidak terjadi semir menyemir itu tadi ya, pilih yang paruhnya tebal panjang. Kalau betina itu paruhnya pendek dan tipis, itu sudah banyak terjadi, dan memang memang betina ya seperti itu, paruhnya tipis dan pendek. Terus yang kedua, kalau cucak hijau betina itu kebanyakan tuh kepalanya itu malah gede tetapi bunder. Kalau cucak hijau jantan pipih lonjong ya. Kalau cucak hijau betina itu kayak telur bunder besar kayak bola. Tetapi kalau cucak hijau betina itu, kalau cucak hijau jantan itu pipih seperti telur gitu ya, bukan seperti bola gitu. Dan untuk selanjutnya postur dari cucak hijau betina dan jantan itu kan kelihatan. Kalau jantan itu relatif lebih panjang, tetapi kalau betina itu lebih bongkok atau dia lebih pendek. Dan untuk ekor, kalau betina itu lebih pendek dan untuk jantan lebih panjang gitu ya. Dan yang perlu Anda amati dengan pasti untuk membedakan yang namanya semiran dan tidak itu, Anda harus fokus di situ. Misalkan Anda melihat banyak sekali trotol ya, trotol setengah jadi, artinya itu sebentar lagi akan mutasi ke topeng atau dewasa. Itu Anda harus jinak di situ, artinya tuh angkrem aja di situ selama 1 jam, ngopi-ngopi, gedul-gedul, Anda perhatikan. Kalau bisa Anda semprot, kalau boleh ya pinjam semprotan, semprot di bagian ininya, bagian item-itemnya itu. Kalau item-itemnya itu ya, kalau rambut palsu itu disemprot dia dia tidak akan kaku, atau dia tetap akan utuh atau gembiar. Tetapi kalau rambut yang hidup, dia tetap akan mingkup atau istilahnya itu kayak lidi. Itu bisa jadikan patokan ya, karena pada semir-semir itu sudah dilakukan oleh ahlinya ya, profesional sekali itu ya. Jadi memang untuk titik aman ya, Anda harus di situ 1 jam mungkin ya, menunggu di situ, lirak-lirik di situ, ngopi-ngopi, gudul-gudul di situ, benar-benar memastikan kalau ini benar-benar jantan seperti arahan dari Om Bro itu tadi, memilih yang paruhnya panjang besar, jangan yang pendek pipih. Terus kepalanya ya, pilih yang kayak telur oval, jangan yang bunder. Kalau bunder tuh positif betina itu ya. Dan untuk tampilan dari body, kalau jantan itu agak gagah, tapi kalau betina tuh kebanyakan tuh bengkok ya, bengkok dan memang lebih pendek, tidak panjang seperti pada burung jantan itu ya. Jadi memang memilih
memilih itu memang perlu ya, perlu proses, perlu latihan berkali-kali. Apalagi yang akan kita pilih adalah burung setengah jadi ya, atau burung jadi-jadian, atau jantan jadi-jadian. Itu memang super susah sekali untuk kita lihat apakah ini benar-benar nantinya akan menjadi cucai hijau jantan, ataukah sebaliknya setelah dipelihara beberapa bulan tidak keluar itemnya, atau malah itemnya rontok gara-gara efek dilem atau disemir itu tadi. Itu memang perlu ya, perlu praktek langsung ke lokasi, mengajak yang ahli. Kalau Anda lokasinya dekat dengan Om Bro, ya ngajak Om Bro, enggak apa-apa. Om Bro, yuk kita ke pasar, yuk kita ngopi-ngopi di sana sambil nanti saya dipilihkan cucai hijau yang bahan jantan dari trotol. Oke, Om Bro pasti siap, dengan catatan Om Bro tidak kerja ya. Kalau Om Bro kerja ya tetap Om Bro menolak. Karena apa? Karena Om Bro kan punya tanggung jawab keluarga, jadi memang harus kerja ya. Kalau video-video seperti ini kemarin-kemarin tidak pernah bikin video itu karena kesibukan kerja. Jadi di sini ada waktu longgar ya, Om Bro pergi ke sawah untuk membuat video tip itu. Jadi seperti itu ya untuk sobat-sobat semua, untuk membedakan si semiran tadi ya, si cucai hijau trotol semiran dengan yang asli. Anda harus benar-benar di situ, fokus di situ untuk menentukan dengan feeling Anda sendiri ya, feeling yang kuat. Oh, ini benar-benar jantan. Om Bro pernah merekomendasikan seperti ini. Oh, ini jantan dan lainnya. Dan kalau betina sebelah sini ya, di bawah paruh itu benar-benar tuh putih pucat. Kalau jantan itu putihnya putih bening, tapi kalau betina itu putihnya putih pucat. Dan itu akan ada sampai cucai hijau itu dewasa kalau itu betina. Tapi kalau jantan dia akan berangsur-angsur hilang, berubah menjadi hitam. Karena betina itu pasti ada sedikit warna putih di paruh bagian dalam sini, pasti itu ada. Dan untuk lidah dan lainnya sama sekali tidak masalah ya, jantan dan betina itu sama. Intinya Anda perhatikan dengan seksama apa yang sudah Om Bro sampaikan di awal sampai di akhir video ini. Nah, hanya itu untuk sobat-sobat semua apa yang sudah Om Bro sampaikan. Semoga infonya bermanfaat. Salam.